selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kita masih di rumah saja, kita tetap akan melakukan sekolah minggu secara online. Adik-adik setia ya. Nah, coba adik-adik lihat ke sini. Siapa yang kenal tokoh ini? Yang suka robot, hayo yang cowok-cowok itu. Ini Transformer. Dia robot yang hebat. Nah, adik-adik, robot itu ada yang menggerakkan adik-adik. Ada mesin di dalamnya yang membuat dia kuat. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Pentakosta. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nanti Ibu akan ceritakan sedikit ilustrasi supaya adik-adik bisa mengerti. Adik-adik bisa menjadi hebat seperti robot ini. Nah, tapi lebih dari itu, kita adalah manusia istimewa ciptaan Tuhan. Ikuti sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk sekolah minggu secara online. Tuhan memberkati adik-adik semua yang mengikuti sekolah minggu secara online. Dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan
memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tahu ya apa itu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Contohnya seperti Petrus yang dulu takut ketika ditanya anak kecil, kamu pengikut Tuhan Yesus? Bukan. Dia takut ditanya sampai 3 kali dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ditandai dengan ada api di atas kepalanya seperti video tadi. Nah, lalu Petrus berubah total. Dia menjadi berani berbicara di depan orang banyak dan dia memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Sampai 3.000 orang diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau seperti Petrus? Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Ibu punya teman namanya Melin. Melin suka marah-marah. Mama, buatin mie. Mama, aku mandinya nanti. Kalau disuruh sukanya marah-marah, bentak-bentak orang tua. Lalu, rambutnya orang tua. Nah, adik-adik, hati mamanya sedih. Kenapa ya Melin begitu ya? Kenapa ya Melin kok nggak berubah? Lalu mamanya berdoa terus. Dan Melin mau terima Tuhan Yesus. Lalu Melin mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ada sesuatu yang berubah. Melin, di dalam diri Melin ada roh yang masuk di dalam dirinya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, Roh Kudus masuk di dalam Melin. Lalu Melin berubah. Mama mau dibantu apa? Melin, ayo mandi. Oke, Ma. Melin, ayo belajar. Siap, Ma. Nah, Melin tidak menjadi nakal lagi. Biasanya suka gangguin kakaknya, suka nyubit kalau kakaknya lagi belajar. Kalau ada temen mainan, lalu mainannya diambil. Sekarang Melin menjadi berubah. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatinya Melin, dan Roh Kudus
yang membuat Melin berubah. Adik-adik mau seperti Melin? Kata-katanya Melin jadi lembut. Dia suka memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Nah adik-adik, kita semua harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti lagu tadi, ada 9 karunia Roh Kudus. Adik-adik, kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah dan kita mampu menghadapi siapapun, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Siapa mau seperti Melin? Ayo angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Yuk ikutin ibu berdoa ya, dari rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami mau Tuhan, anak-anak yang mengangkat tangan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus-Mu, dan lebih lagi Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi kami, bagi Tuhan, dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memiliki 9 karunia Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, sehingga perkataan, pikiran, dan perbuatan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi kota kami, dan Tuhan kami berdoa untuk situasi saat ini supaya segera berakhir, semuanya boleh kembali normal, dan Engkau jaga setiap anakmu dengan kesehatan senantiasa. Ya Tuhan, lindungi kami semuanya dari virus yang berbahaya, dan lebih berbahaya lagi, lindungi kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.